Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di cerita-cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang tukang listrik sederhana yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah setelah memasuki rumah seorang janda kesepian. Tapi sebelum itu, silahkan tekan like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian ya, agar kami lebih semangat bikin konten seru lainnya. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang terseret dalam keadaan, lalu membuat keputusan yang akhirnya disesali seumur hidup? Hari ini, mari saya ceritakan sebuah kisah tentang seorang tukang listrik sederhana yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah setelah memasuki rumah seorang janda kesepian. Kisah ini penuh rasa rindu, kesalahan, cinta yang salah tempat, dan penyesalan mendalam. Mari kita mulai. Andi, seorang tukang listrik berusia 28 tahun, hidup sederhana. Suatu siang, ia mendapat panggilan dari sebuah rumah besar di ujung kampung. Rumah itu milik Bu Ratna, seorang janda berusia 35 tahun yang ditinggal suaminya 3 tahun lalu. Saat tiba, Andi melihat rumah itu sepi. Pintu kayu berderit saat dibuka. Bu Ratna menyambut dengan senyum tipis, mengenakan daster sederhana. "Mas, tolong listrik di ruang tamu sering mati, entah kenapa," ucapnya lirih. Andi mengangguk, membuka tas peralatannya. Tapi saat bekerja, ia merasakan tatapan mata Bu Ratna. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang menyimpan kesepian. Tatapan seorang wanita yang sudah lama kehilangan teman berbicara. Andi mencoba mengabaikannya, namun suasana rumah yang hening membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda di udara hari itu. Usai memperbaiki, Andi duduk sebentar di ruang tamu. Bu Ratna menyuguhkan teh hangat. "Rumah ini terlalu sepi," katanya. Tiba-tiba Andi menatapnya, ragu. "Bu, mungkin butuh teman ngobrol saja." Bu Ratna tersenyum pahit. "Teman? Sejak suamiku meninggal, tak ada lagi yang mau singgah di rumah ini," kata-katanya membuat suasana hening. Andi bisa merasakan beratnya beban seorang wanita yang ditinggalkan. Sejenak, ia ingin segera pamit. Tapi matanya tak sengaja menangkap sorot mata Bu Ratna yang berkaca-kaca. Hatinya terusik. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Meski ia tahu ini salah. Hari berganti. Namun Andi sering mendapat pesan dari Bu Ratna untuk memperbaiki hal kecil lain. Lampu dapur, stop kontak, kabel TV. Semua bisa saja diperbaiki sekaligus. Tapi Bu Ratna selalu mencari alasan agar Andi datang lagi. Andi pun tak menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa nyaman berada di sana. Mereka sering mengobrol dari cerita masa lalu hingga kesulitan hidup. Keakraban itu perlahan mengikis batas. Suatu sore, saat hujan deras, Andi terjebak di rumah Bu Ratna. Mereka duduk berdua, mendengar rintik hujan. Tanpa sadar, suasana itu membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Hujan deras membuat listrik padam. Dalam kegelapan, hanya cahaya lilin menerangi wajah Bu Ratna. Senyumnya samar, matanya berkaca-kaca. "Andi, aku lelah sendiri," bisiknya. Andi terdiam. Hatinya bergejolak antara logika dan rasa. Ia tahu ini berbahaya. Tapi kesepian Bu Ratna seakan menariknya masuk ke dalam jurang yang dalam. Hari itu, ada batas yang mereka langgar. Dan sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Hari-hari berikutnya dipenuhi perasaan campur aduk. Andi gelisah, merasa bersalah, namun tak bisa menolak panggilan Bu Ratna. Bu Ratna pun berubah. Wajahnya tampak lebih cerah, tapi sesekali ada air mata di matanya. "Andi, apa yang kita lakukan salah?" tanya Bu Ratna pada suatu malam. Andi menunduk. "Aku tahu, Bu.
Tapi entah kenapa, aku tak bisa jauh dari ibu. Mereka berdua terperangkap antara cinta yang salah dan rasa yang tak bisa dihentikan. Untuk menenangkan Bu Ratna, Andi berjanji, kalau ibu mau, aku akan bertanggung jawab. Aku akan selalu ada. Ratna tersenyum, tapi hatinya goyah. Ia sadar Andi masih muda, hidupnya masih panjang. Janji itu indah, tapi rapuh. Malam-malam mereka diliputi rasa takut akan diketahui orang. Namun di balik rasa takut itu, tumbuh benih yang tak bisa lagi dipungkiri. Beberapa bulan kemudian, Ratna mulai merasa tubuhnya berubah. Ia curiga, lalu membeli tes kehamilan. Tangannya bergetar saat melihat 2 garis merah jelas. Air matanya jatuh. Andi, aku hamil. Andi kaget, wajahnya pucat. Ia tak menyangka konsekuensi itu datang begitu cepat. Hatinya bimbang, bahagia atau takut. Namun, ia berusaha tegar. Aku akan tanggung jawab, Bu. Aku janji. Perut Ratna perlahan membesar. Tetangga mulai berbisik, siapa ayahnya? Janda itu kenapa tiba-tiba hamil? Ratna merasa terhina. Sementara Andi makin tertekan. Pekerjaannya mulai terganggu. Pikirannya kacau. Mereka berdua sadar rahasia itu tak bisa disembunyikan selamanya. Tekanan sosial makin kuat, membuat hubungan mereka retak. Suatu malam, Ratna menangis. Andi, apa kita salah? Andi menghela napas berat. Mungkin kita memang salah sejak awal. Kata-kata itu membuat Ratna hancur. Ia merasa ditinggalkan. Padahal Andi adalah satu-satunya tempat ia bersandar. Pertengkaran pecah, penuh tangis dan amarah. Mereka saling menyalahkan. Meski di hati kecil mereka masih saling mencintai. Tekanan terlalu berat. Andi memutuskan pergi merantau, meninggalkan Ratna. Ratna berdiri di teras. Perutnya besar, menatap punggung Andi yang menjauh. Jangan pergi, aku butuh kamu, tangisnya. Tapi Andi tetap melangkah. Ia merasa tak sanggup menghadapi semua. Beberapa bulan kemudian, Ratna melahirkan seorang bayi laki-laki. Wajahnya mirip Andi. Saat menatap bayinya, air mata jatuh deras. Ada kebahagiaan, tapi juga penyesalan mendalam. Ayahmu, dia tak ada di sini, tapi kau akan tetap kusayang, bisiknya. Ratna menyadari cinta yang salah jalan itu telah mengikatnya seumur hidup. Bertahun-tahun kemudian, Andi kembali ke kampung. Ia melihat Ratna di pasar, menggandeng seorang bocah kecil. Bocah itu menatapnya dengan polos. Ratna dan Andi bertukar pandang. Tak ada kata, hanya air mata. Semua perasaan lama kembali, tapi kini bercampur luka dan penyesalan. Andi tersenyum getir, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ratna terisak, memeluk anaknya erat. Kisah mereka berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan pelajaran bahwa cinta yang lahir dari kesepian bisa membawa luka yang dalam. Demikianlah kisah Andi sang tukang listrik dan Ratna si janda kesepian. Sebuah cerita tentang cinta, nafsu, penyesalan, dan air mata. Semoga menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya.